Secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 ini dapat berada di atas titik tengah kisaran 4,6 sampai dengan 5,1%. Slide berikutnya, pertumbuhan ekonomi di dalam negeri cukup baik, namun demikian kita harus bersama-sama meningkatkan karena tingkat pertumbuhan yang ada sekarang masih di bawah kapasitas perekonomian. Setelah pada triwulan 2, sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi kita 5,12%, suatu yang perlu kita syukuri. Sementara pada triwulan 3 2025 ini sejumlah indikator masih menunjukkan upaya yang perlu kita terus lakukan. Misalnya, konsumsi rumah tangga masih belum kuat karena ekspektasi konsumen khususnya kelompok menengah ke bawah serta terbatasnya ketersediaan lapangan kerja. Demikian juga investasi juga perlu diperkuat dengan realisasi berbagai program-program prioritas termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. Sementara ekspor itu masih cukup baik dengan kenaikan produk pertanian dan manufaktur khususnya CPO ke India. Oleh karena itu, untuk ke depan kami di Bank Indonesia terus melakukan sinergi dengan pemerintah agar kebijakan-kebijakan pelonggaran yang kami tempuh dari sisi Bank Sentral dapat bersinergi dengan stimulus fiskal dan sektorial dari pemerintah dan karenanya untuk bersama mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Dari sisi fiskal, kami menyambut baik rencana pemerintah untuk meningkatkan belanja pemerintah dengan juga pelaksanaan dari paket kebijakan ekonomi pemerintah dan kami perkirakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor real. Kami terus akan memperkuat bauran kebijakan. Seluruh bauran kami adalah untuk mendorong pertumbuhan baik di moneter, makroprudensial maupun sistem pembayaran dan karenanya sinergitas itu menjadi sangat penting. Secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 ini dapat berada di atas titik tengah kisaran 4,6 sampai dengan 5,1%. Kami perkirakan itu 5,1% atau sedikit lebih tinggi dari yang secara keseluruhan untuk tahun 2025. Slide berikutnya, ketahanan eksternal ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menghadapi dampak global dari neraca pembayaran yang tetap sehat maupun juga stabilitas nilai tukar rupiah yang terus kami lakukan langkah-langkah stabilisasinya. Dari neraca pembayaran, surplus neraca perdagangan masih relatif tinggi, demikian juga transaksi modal dan financial itu khususnya dari investasi langsung itu cukup bagus dan tentu saja surplus dari investasi portofolio meskipun memang terjadi volatilitas. Pada investasi portofolio ke SPN kalau kita lihat year to date 432 juta dolar Amerika Serikat terutama ke SPN. Untuk nilai tukar kami laporkan tetap terkendali. Komitmen kami untuk melakukan stabilisasi karena ketidakpastian yang tinggi baik dari global maupun dari domestik, kami terus melakukan intervensi baik di pasar luar negeri melalui offshore non-delivery forward maupun pasar dalam negeri melalui transaksi secara tunai atau spot domestic non-delivery forward maupun juga bagaimana kami melakukan pembelian SPN di pasar sekunder. Secara keseluruhan nilai tukar rupiah terhadap dolar pada September menguat 0,30% dari Agustus meskipun minggu-minggu ini terjadi tekanan baik dari sisi global maupun dari sisi domestik. Komitmen kami bahwa tren nilai tukar ke depan akan bergerak stabil dan bahkan ada kecenderungan menguat sejalan dengan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah sementara dan prospek pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Slide berikutnya, inflasi itu rendah dan terkendali dalam sasaran. Sebagaimana kita ketahui, inflasi Agustus tercatat rendah 2,5
2,31%, bahkan inflasi inti itu juga rendah 2,17%. Semua faktor-faktor itu mendukung terkendalinya inflasi. Yang perlu dicermati adalah inflasi volatil food atau harga pangan yang memang terjadi peningkatan pada bulan kemarin menjadi 4,47%. Oleh karena itu memang sinergitas Bank Indonesia dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah itu terus kami lakukan, termasuk melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Kami meyakini bahwa inflasi tahun 2025-2026 tetap akan rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Termasuk inflasi inti yang tetap rendah karena ekspektasi inflasi yang terjangkar, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Slide berikutnya, di bidang stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan itu terjaga. Pertumbuhan kredit ada peningkatan, tapi memang perlu upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan kredit dan agar juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketahanan perbankan tetap kuat dan juga likuiditas juga lebih dari cukup sehingga secara keseluruhan mendukung stabilitas sistem keuangan. Ketahanan itu terlihat dari rasio permodalan yang tinggi, capital adequacy ratio 20,88%, kondisi likuiditas juga longgar, alat liquid terhadap DPK dana pihak ketiga 27,25%, dan risiko kredit juga relatif rendah dengan rasio kredit bermasalah yang rendah secara gross 2,28, secara neto 0,86%. Grafik kanan dan kiri menunjukkan kiri bawah menunjukkan pertumbuhan kredit yang memang di bulan Agustus kemarin meningkat 7,56% dari 7,03%, tapi kami berpandangan ini perlu terus kita dorong agar kredit ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau dari sisi jenisnya, kredit investasi cukup baik 13,86%, tapi kredit modal kerja itu tumbuhnya ada 3,53%. Intinya itu saja dari korporasi itu memang untuk kebutuhan modal kerjanya tumbuhnya memang nggak terlalu besar. Konsumsi 7,89%. Kemudian dari sisi segmennya korporasi itu 11,66%, sementara untuk komersial, konsumsi dan UMKM tumbuhnya relatif rendah. Dari sisi sektor ekonomi, pertumbuhan kredit terutama berorientasi ekspor seperti pertambangan 20,04%, maupun orientasi domestik khususnya untuk transportasi 17,48%, dan jasa sosial 26,8%. Tapi sektor-sektor lain, kredit industri 7,88% perlu kita dorong, pertanian 5,54% perlu kita dorong, perdagangan 1,94% juga kita perlu dorong, di samping kemudian sektor-sektor yang lain. Slide berikutnya, digitalisasi sistem pembayaran kami terus lakukan sejalan dengan blueprint sistem pembayaran yang sudah kami perpanjang ke 2030, di mana memang dasarnya bagaimana kami terus mendorong pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, konsolidasi industri, kemudian memperbanyak inovasi, kemudian juga kerjasama internasional maupun rencana untuk rupiah digital.